Selamat sore semua. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah perlawanan Pangeran Diponegoro tahun 1825 hingga 1830. Pangeran Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785. Ia adalah putra tertua Hamengkubuwana III. Dari masa kecil sampai remaja, ia tumbuh besar bersama neneknya yaitu Ratu Ageng di Tegalrejo, Jawa Tengah. Di tempat itu, ia dikabarkan rajin bersamadi, mempelajari kitab-kitab agama Islam, karya-karya sastra, serta sejarah Jawa. Dia masuk dan akrab dengan lingkungan pesantren. Sebagai hasil belajar, pergaulan, dan samadinya itu, ia menghindari lingkungan istana. Baginya, lingkungan istana banyak diwarnai persekongkolan, kemerosotan akhlak, pelanggaran susila, serta pengaruh barat yang merusak. Pada tahun 1805 hingga 1808, ia mengalami semacam pengalaman religius yang unik. Pengalaman itu membuat dia yakin bahwa dialah calon raja Jawa yang ditunjuk secara supranatural. Ia mulai melakukan ziarah ke tempat-tempat suci yang ada hubungannya dengan dinasti Mataram, di mana ia mengalami serangkaian mimpi. Dalam salah satu mimpinya, Ratu Kidul menemuinya serta menjanjikannya bantuan. Janjian itu menegaskan statusnya sebagai calon raja. Selama waktu itu, situasi di Jawa bertambah buruk dan Diponegoro semakin mendapat banyak pengikut. Pada masa itu, kondisi sosial politik di Jawa sebelum dan sekitar tahun 1825 diwarnai beberapa hal. Salah satunya yaitu semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap urusan internal kerajaan, terutama sejak zaman H.W. Daendels. Raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahan Batavia yang menjadi pusat kekuasaan Belanda di Jawa. Hamengkubuwana II misalnya sangat menentang sikap tersebut. Antipati pihak kerajaan memuncak ketika Daendels pada tahun 1811 secara sepihak menghapus uang sewa daerah pesisir. Seharusnya diberikan kepada pihak kerajaan. Padahal perjanjian sewa menyewa daerah pesisir ini sudah berlaku sejak tahun 1746. Secara internal, lingkungan istana sendiri diwarnai praktik korupsi dan persekongkolan yang merusak ketahanan serta kestabilan kerajaan. Buruknya, lingkungan istana telah memudahkan Belanda melakukan intervensi serta menerapkan politik adu domba. Diponegoro menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan terhadap Belanda. Momentum itu terjadi pada tahun 1825. Pada bulan Mei tahun itu, Belanda membangun jalan baru yang dekat dengan Tegalrejo, tempat tinggal Diponegoro. Belanda memasang patok-patok kayu sebagai batas pembangunan jalan dan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini dilakukan Belanda tanpa seizin dan persetujuannya. Hal ini membuatnya merasa terhina. Ia kemudian mengobarkan perlawanan terhadap Belanda di Tegalrejo dan berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai wilayah penting dari berbagai golongan di Pulau Jawa, termasuk kalangan bangsawan. Kemudian, ia dan para pengikutnya membangun pertahanan di Bukit Selarong. Perlawanan Diponegoro bahkan meluas sampai ke Jawa Timur. Menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan pemerintahan ini,
Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat yang semula ditugaskan untuk melawan kaum Padri. Di setiap daerah yang berhasil diduduki, Belanda membangun benteng pertahanan yang terkenal dengan sebutan Benteng Stelsel. Di antara benteng-benteng tersebut, dibangun jalan penghubung serta pasukan gerak cepat untuk memutus garis komando serta ruang gerak pasukan Diponegoro. Sistem benteng Stelsel ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Belanda kemudian menekan Diponegoro agar menyerah. Belanda juga mengumumkan adanya pemberian hadiah kepada siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro, hidup ataupun mati, dengan hadiah 20.000 ringgit. Sayembara ini tidak ditanggapi oleh rakyat. Akhirnya, Belanda menerapkan siasat dan tipu muslihat, yaitu dengan berpura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding. Melalui siasat itu, Diponegoro ditangkap di Magelang, Jawa Tengah, lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Ia wafat di tempat itu pada 8 Januari 1855. Sekian dari cerita singkat saya tentang Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro itu sendiri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Sekian, terima kasih.